Ya. Buya, masih ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah rasa resah dan gelisah bisa jadi karena gangguan jin? Enggak. Ini mohon maaf ya Bapak-bapak yang suka ruqyah. Ruqyah itu sekarang banyak yang sudah terjebak kepada praktek kebatinan. Bukan ngikutin sunnah Nabi lagi. Rasa resah itu sebabnya cuma satu. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi damai, tenang. Maka dibalik, ketahuilah qalbu menjadi resah, gelisah jika tidak menyebut nama Allah. Biasanya nanya lagi tuh orang, Ustadz saya sudah zikir, saya sudah nyebut nama Allah. Kan sudah. Nyebut nama Allah nggak ada kata sudahnya. Ya. Al-Ahzab, ya lazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Maka kebahagiaan orang di dunia, ketenangan jiwa orang di dunia itu tergantung berapa nama Allah yang dia simpan di kolbunya. Berapa lama dia menyebut nama Allah dalam jiwanya. Jadi bukan karena jin. Jangan buruk sangka, nanti jadi penyakit jiwa. Ya. Jadi orang-orang yang suka berprasangka kepada jin jadi bingung, kok nyala-nyalain gua? Ya. Nanti jadi gila-gila separuh, Pak. Khawatir. Kalau datang ke dokter psikiater dibilang, wah ini punya masalah kejiwaan, ini kan bahaya. Ya. Isi saja dengan nama Allah. Kalau belum tahu tekniknya, cari ahlinya. Ini kesalahan kita cuma satu aja, sakit fisik datang ke dokter fisik, dengan sakit kolbu nggak mau datang ke dokter kolbu. Atau bingung kali ya, bingung, ini banyak nih ustadz yang mana nih, jangan-jangan ustadznya juga bermasalah kolbunya. Ya semua kolbu kita bermasalah, ngerti nggak cara menyelesaikan masalah? Nah, carilah guru ustadz bukan yang suci, tapi yang bisa menyelesaikan masalah itu. Gitu. Dia tahu tekniknya. Ada lagi? Cukup. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi ma'ruf artinya mengingatkan ya Ustaz ya? Bukan ma'ruf amin Pak ya? Itu dia saya mau tanya. Saya mau tanya mau mengingatkan ma'ruf amin tapi ya susah masih ini. Ya. Pertanyaan saya begini Ustaz, tadi dikatakan kan banyak. Kalau orang atau calon-calon minta doa kepada ulama supaya dia jadi gubernur, jadi bupati atau apapun namanya. Berdosa enggak ulama ini untuk mendoakan orang ini? Karena dia tahu ini bukan untuk kebaikan, untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ulama, tentu dia lebih mengerti dari kita. Itu rumus pertama. Barangkali hal yang menurut kita buruk, tapi dia melihat ada sisi baiknya. Saya masih ingat dulu almarhum Kiai Hashim Muzadi ya, salah satu kiai yang menurut kita sangat karismatik, dicintai semua golongan ya. Beliau dulu membersamai Megawati, masih ingat? Ditanya orang kan diprotes. Anda kan kiai NU pula, kok malah membersamai partai yang lambangnya merah-merah begini nih? Jawaban beliau apa? Kalau saya tidak membersamai Bu Megawati, maka yang membersamainya orang selain saya yang dia punya agenda lain yang berbeda dengan agenda kita. Pikir-pikir ya juga ya. Jangan-jangan begitu Pak. Jadi main-main sandiwaraan ini memang dahsyat. Nabi itu sandiwara, pura-pura bukan Nabi kan 40 tahun. Nabi sandiwara aja itu Pak. Kan beliau sudah ngerti dari kecil bahwa beliau Nabi. Ya sandiwara jadi tukang ternak, jadi pedagang. Itu sandiwara Rasulullah. Maka hari ini wali-wali itu juga bersandiwara Pak. Dia ada maksud. Maka rumus pertama Bapak pegang. Namanya ulama yang mengenal Allah, dia lebih tahu rahasianya dibandingkan kita.
Dan yang kedua, dosa nggak? Kalau ulama pasti tahu dia cara doa. Kalau yang minta ini orangnya bakal nggak bener, pasti doanya ya Allah luruskan orang ini. Kalau nggak usah deh naikin gitu. Pasti doanya begitu, Pak. Atau seperti ulama di Al-Azhar, Syekhul Azhar dan ulama Hayatul Kibar, itu mereka ketika ada ini maju, dilihatlah mana yang paling sedikit mudaratnya. Maka itu yang didoakan beliau. Itu sebabnya kita bingung juga nih, Mursi naik pakai demokrasi, tapi diturunkan. Ternyata di tengah jalan, menurut ulama Al-Azhar sudah ada orientasi yang berubah. Yaitu kan ijtihad mereka, kita nggak paham juga sampai sekarang. Sampai sekarang kan itu orang-orang bertanya, apa nih sebabnya? Oh ternyata ada rahasianya, Pak. Ada rahasianya, kita mungkin nggak susah nerimanya, apalagi kita simpatisan misalnya. Paling itu husnuzon aja sama mereka. Husnuzon sama mereka. Cukup Pak ya. Saya tutup dengan kalimat hikmah tadi. Apapun yang tersimpan di dalam kolbu, maka itulah yang akan terlahirkan dalam lisan, dalam